Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gemilang Health Talk Rumah Sakit N21 Gemilang. Bersama saya Salma Tabina sebagai host episode kali ini. Oke Sobat N21, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang mitos dan fakta seputar gigi. Kita bakal bahas hal-hal yang mungkin udah lama kalian percayai, tapi ternyata salah. Dan podcast kali ini saya tidak sendirian dan pastinya sudah ada di bareng kami, Dr. Gigi Yulisiani. Beliau merupakan dokter gigi juga di rumah sakit kami, Rumah Sakit N21 Gemilang, yang sering menghadapi pasien dengan keluhan-keluhan seputar gigi. Untuk itu, kita sambut sama-sama Dr. Yulisiani. Selamat datang, dokter. Ya, Mbak Salma. Halo Mbak Salna. Halo sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya saya bisa hadir di podcast ini untuk berbincang tentang mitos dan fakta. Memang banyak ya mitos seputar kesehatan gigi. Jadi pas banget Mbak Salma. Walaupun ilmu saya cuma sedikit, tapi kalau saya bisa berbagi dengan kalian semua, apa salahnya ya? Betul sekali, dok. Baik, dok. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta seputar gigi. Kita langsung saja dimulai dengan kuis mini ya, dok. Saya akan bacakan pertanyaan, kemudian dokter Yulis menjawab mitos atau fakta, kemudian dijelaskan. Itu ya, dok. Seperti ujian ya, Mbak. Iya. Baik, dok. Ini mitos yang pertama. Sikat gigi itu cukup sekali sehari, yang penting malam hari. Nah, itu mitos atau fakta ya, dok? Iya, ini sebenarnya mitos ya, sehari sekali kayaknya kok nggak cukup ya. Bayangin aja kita makan sehari berapa kali, ya tuh berapa, 3 kali. Terus belum ngemilnya berapa kali. Ya jadi, pasti sesudah makan itu kan kondisi mulut kita kotor ya. Betul. Jadi kalau sikat giginya kok cuma sekali aja, apalagi malam, kayaknya kok nggak cukup ya. Jadi kan tujuan menyikat gigi itu adalah untuk membersihkan gigi dari sisa makanan, supaya memastikan gigi kita sehat. Membersihkan juga dari tumpukan plak, bakteri. Jadi supaya mencegah gigi kita tidak rusak dan berlubang, ngerti ya? Gitu. Berarti 2 kali itu Iya. wajib ya, dok? Iya, jadi paling sedikit ya 2 kali, yaitu pagi, biasanya nih setelah sarapan. Setelah makan ya, jangan waktu mandi. Nanti habis mandi makan lagi, jadi kotor lagi. Jadi terbalik ya, kebanyakan masyarakat kita terbalik, ya, mandi dulu baru makan. Harusnya mandi mandi baru makan, bener ya? Iya, jadi harusnya menyikat giginya tuh setelah makan. Kan setelah makan mulut kita paling kotor ya. Jadi kalau misalnya pagi nih sebelum kalian beraktivitas, ada yang pergi ke kantor, sekolah, atau mungkin ibu rumah tangga pun ingin, beraktivitas di rumah juga, sudah dalam keadaan giginya sudah bersih, ya. Kemudian jangan lupa malam hari sebelum tidur juga penting, menyikat gigi untuk memastikan bahwa, waktu kita tidur mulut kita sudah bersih, tidak ada lagi sisa makanan dan bakteri yang berkembang biak yang akan memicu ya, terjadinya kerusakan gigi gitu, Mbak Sal. Baik. Kita lanjut ke mitos yang kedua, dok. Kalau gigi ngilu artinya pasti berlubang. Nah, itu bener nggak sih, dok? Antara mitos dan fakta ya, maksudnya bisa keduanya ya, tapi tergantung keadaan ya. Gigi ngilu pasti ada berlubang, itu memang salah satu mungkin ya, salah satu faktor atau salah satu tanda, hanya kita perlu waspada ya. Ngilu itu kan sebenarnya bisa, banyak ya penyebabnya, mungkin tadi salah satunya ada gigi yang berlubang menjadi sensitif ya kalau kemasukan makanan atau terkena air, minum. Bisa juga karena gigi, memang sensitif ya, sensitifnya, mungkin ada gigi yang terkikis atau ada biasanya terjadi penurunan gusi ya, jadi gusinya menyusut, seperti itu. Jadi ada beberapa sebab lain, ya. Oke, baik, dok. Kita lanjut ketiga, yaitu gigi susu tidak perlu dirawat karena akan copot juga. Copot juga. Ya itu mitos ya, memang kebanyakan, ayah bunda, merasa nggak penting, karena kan nanti juga bakal diganti ya. Nah ini mitos ya, jadi ayah bunda mesti paham bahwa gigi susu itu tidak boleh dicabut sembarangan, apalagi pada usia anak yang masih sangat muda ya. Karena gigi susu ini kan berperan penting dalam pertumbuhan gigi permanennya, nah itu penting. Perannya apa aja sih ya gigi susu kok penting kayak apa? Ya peran yang pertama tentunya sebagai pemandu.
gigi permanennya tumbuh. Jadi misal nih gigi susunya dilepas terlalu awal, nah maka benih gigi permanennya itu akan, kehilangan tuntunan, jadi dia nggak ada tuntunannya mau tumbuh sehingga kadang-kadang tumbuh tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya mungkin bisa miring, bisa, eee, jadi bertumpuk atau berjejal, jadi gigi, bisa kurang rapi ya. Nah kemudian juga peran lainnya adalah gigi susu penting untuk menjaga ruang, eee, pertumbuhan gigi permanennya. Misal lagi nih kalau ada gigi susu yang udah dicabut terlalu awal, maka kan ada ruang kosong tuh. Ya nanti gigi sebelahnya itu akan bisa bergeser loh. Geser, menutupi ruang tersebut. Nah jadi pada suatu saat nanti gigi permanennya tumbuh, kan ruangnya sudah tertutup atau kadang tidak muat lagi, nggak muat ya. Nah jadinya nanti gigi pun akan tumbuhnya nggak rapi, mungkin bertumpuk atau berjejal seperti itu. Jadi tidak peraturan gitu ya, Dok? Iya, kemudian satu lagi juga penting loh, untuk, penampilan dan pengunyahan anak ya, karena gigi susu kan penting supaya anak bisa mengunyah makanannya dengan baik. Jadi jangan main cabut-cabutin aja, nanti anak nggak bisa ngunyah. Kemudian kalau ompong juga nanti anak malu ya, dia penting juga untuk penampilan anak ya, begitu sama ya. Baik, Dok, kita lanjut yang keempat. Cabut gigi atas bisa menyebabkan kebutaan. Itu mitos atau fakta ya, Dok? Iya, ini paling sering banget. Ini mitos yang banget-banget ya. Ya, jadi sebenarnya kan saraf gigi sama saraf, mata itu sendiri-sendiri jalannya, tapi mungkin berdekatan ya, jadi kadang-kadang orang merasa khawatir. Betul. Khawatir, jadi sebenarnya tidak apa-apa ya. Justru kalau gigi yang rusak itu dibiarkan dan tidak dijabut, nah kuman dari gigi akan bisa menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan penyakit di organ lain. Jadi insya Allah tidak akan menyebabkan kebutaan. Tapi bagi misalnya kalian ya yang ragu, kadang-kadang bisa saja terjadi demikian, tapi begini, dengan catatan ya, mungkin orang tersebut ya, dia sebelumnya sudah ada gangguan mata. Nah kemudian pas, pas cabut gigi, kemudian, ada gangguan penglihatannya. Jadi, bukan disebabkan karena giginya, tapi memang mungkin sudah ada riwayat penyakit, gangguan mata sebelumnya, begitu. Baik, Dok. Kita lanjut yang kelima, ini yang terakhir, yaitu pemutih gigi bisa merusak email gigi. Itu mitos atau fakta ya, Dok? Ya, eee, sebenarnya bisa fakta ya, eee, apa tadi pemutihan gigi ya? Nah, pemutihan gigi itu kan dia menggunakan bahan kimia, cukup, bahan kimia yang cukup kuat ya. Jadi memang, bila dilakukannya sembarangan ya, tidak hati-hati memang akan bisa mengiritasi gusi dan juga dia membuka pori-pori ya, email gigi kan permukaan lapisan yang paling luar, ya itu terbuka pori-porinya. Dan biasanya, efek sampingnya yang sering terjadi itu gigi menjadi lebih sensitif, karena, bahan kimia tersebut. Tetapi kalau proses pemutihannya dilakukan dengan hati-hati dan oleh tenaga profesional dengan prosedur yang sesuai, yang benar, ya efek sampingnya akan sangat minimal dan dalam batas yang aman gitu ya, iya. Lanjut, Ada juga nih Mbak Salma yang suka kebiasaannya malam-malam gerut-gerut gigi tuh. Nah itu juga bisa mengikis gigi.